Singasari berkali-kali diwarnai dengan konflik politik yang sering berujung dengan kudeta kekuasaan. Keruntuhan Singosari ditandai dengan gugurnya Raja Kertanegara sebagai raja terakhir Singosari, berikut seluruh pejabat yang berada di dalam keraton tanpa terkecuali, termasuk para pemuka agama Siwa dan Buddha. Bahasan ini disusun berdasarkan sumber-sumber yang kami cantumkan dalam ending video. Kertanegara dalam sejumlah literatur sejarah dikenal sebagai raja yang berperangai cukup keras, tegas, dan pemberani. Di bidang keagamaan, Kertanegara dikenal karena telah menyatukan dua agama, yakni agama Hindu Siwa dan Buddha Tantrayana. Karena itu, Serat Praraton menyebutnya sebagai Batara Siwa Buddha, sementara Kakawin Negara Kertagama menyebutnya sebagai Sri Jnana Bajreswara. Kebanyakan literatur kuno menganggap Kertanegara adalah sosok yang dianggap telah masuk tataran pemahaman agama yang tinggi, sehingga apa yang nampak di permukaan menunjukkan sikap cenderung nyeleneh. Salah satunya adalah menjadikan minuman keras sebagai bagian dari ritual kesehariannya. Meski demikian, Kertanegara terbukti telah berhasil menuliskan sejarah kerajaan Singosari yang pusat kekuasaannya diperkirakan di seputar Malang, Jawa Timur ini sebagai kerajaan besar yang mempunyai kekuasaan luas mulai Bali hingga Sumatera. Kertanegara berusaha menaklukkan Sriwijaya yang kala itu sudah mulai lemah dengan ekspedisi militer yang dikenal dengan nama Pamalayu. Namun selain secara militer, Kertanegara juga memperluas kekuasaannya dengan cara kekerabatan, diantaranya dengan menikahkan adik perempuannya dengan Raja Kerajaan Campa. Meski memiliki Mahapatih yang bertugas sebagai Perdana Menteri, yakni mengelola jalannya pemerintahan, Kertanegara sering tidak menganggap adanya tugas atau jabatan tersebut. Mahapati Raganata akhirnya terpaksa mengundurkan diri karena merasa tidak berguna lagi. Kertanegara justru tidak keberatan dan bahkan mengangkat patih baru bernama Kebu Anengah Aragani yang sama-sama suka minum minuman keras. Lengsernya Empu Raganata membuat sejumlah pejabat Singosari tidak dapat lagi menyembunyikan kekecewaannya. Politisi senior sekaligus ahli siasat ulung bernama Arya Wiraraja terang-terangan menentang pengangkatan Aragani maupun rencana ekspedisi Pamalayu. Perdebatan dengan Kertanegara berujung pada perlengserannya sebagai Rakyat Demung menjadi bupati di sebuah daerah kering, tandus, dan susah untuk ditanami hingga berjuluk Tanah Merah. Daerah itu bernama Songenep atau Sumenep Madura saat ini. Namun demikian, kelak di kemudian hari Arya Wiraraja justru berhasil mengembangkan daerah ini sebagai pelabuhan maju yang memiliki pasukan tempur marinir yang tidak bisa dianggap enteng. Pemindahan Arya Wiraraja ke Madura membuat kekecewaan di antara para pejabat makin meluas. Sejumlah perwira menengah Kelana Bayangkari yang bertugas semacam pas pampres dan harusnya menjaga keselamatan raja justru memberontak di bawah pimpinan Baya. Baya diduga adalah salah satu pengikut mantan Patih Raganata yang tidak terima kepemimpinannya kini
berada di bawah kendali Patih Aragani. Setelah Baya dan pasukannya berhasil ditumpas, Mahisa Rangka, perwira yang lain, melakukan perang gerilya dengan mengganggu kenyamanan hidup masyarakat Singasari. Namun taktik ini menjadi blunder karena rakyat justru menganggapnya perusuh dan perampok. Sehingga rakyat bekerja sama dengan pemerintahan Kertanegara menumpas pemberontakan Mahisa Rangka. Selama 9 tahun Singosari tidak diwarnai perselisihan. Namun secara tidak diduga, seorang duta Mongolia utusan Kaisar Kubilai Khan bernama Mengci membawa surat yang isinya meminta Raja Jawa, dalam hal ini Kertanegara, untuk takluk dan bergabung dalam wilayah Kekaisaran Mongol. Kertanegara memotong telinga Mengci dan menempelkan besi panas berlogo tanda maling di wajahnya. Penghinaan ini sekaligus menjadi tantangan perang pada Mongol, sehingga Kubilai Khan di kemudian hari mengorganisir puluhan ribu pasukan dari 3 suku tempur terbaiknya bersiap menyerang Jawa. Yang morat-marit di Singosari akibat tidak memiliki ahli tata kelola yang baik setelah ditinggal Patih Raganatha, tidak adanya ahli strategi seperti Arya Wiraraja, terlampau banyaknya jumlah militer yang mengikuti ekspedisi Pamalayu, dan tinggal sedikitnya pasukan Kelana Bayangkari yang masih setia pada raja, membuat Raja Bawahan Jaya Katuang dari Gelang-Gelang atau sekitar Madiun saat ini mendapat peluang kudeta. Jaya Katuang memang menyimpan dendam karena leluhurnya, Kertajaya, tewas oleh leluhur Kertanegara, Ken Arok. Selain itu, Jaya Katuang adalah salah satu murid politik Arya Wiraraja yang tidak terima sahabat sekaligus gurunya itu dipindahkan ke Madura. Diam-diam mereka masih saling berkunjung dan saling mengirim utusan, membicarakan suasana politik Singosari terupdate, hingga suatu ketika Jaya Katuang memperkuat niatnya mengkudeta Kertanegara dengan lebih dahulu berkonsultasi dengan Arya Wiraraja. Arya Wiraraja tidak menyetujui dan tidak juga mendukung. Sebagai konsultan, dia hanya memberikan pandangan profesionalnya lewat surat rahasia yang dibawa oleh anaknya sendiri, saudara Ranggalawi yang bernama Wirondaya. Bunyi cuplikannya sebagai berikut. Jika Baginda bermaksud berburu di tanah lapang, pergilah berburu. Tidak ada bahaya, hanya ada harimau yang sudah tidak lagi bergigi. Membaca surat ini, Jaya Katuang justru makin menguatkan niatnya dengan memulai penyerangan dari wilayah utara Singosari. Ardaraja, anaknya yang sesungguhnya adalah juga menantu Kertanegara sendiri, mendukung kudeta tersebut. Wilayah utara Singosari rusak berat. Semula Kertanegara tidak percaya menantunya memimpin penyerangan ini. Namun ketika seorang prajurit yang terluka parah menghadap, barulah Kertanegara percaya dan memerintahkan menantunya yang lain, Dyah Wijaya, untuk menghadapi Ardaraja. Dyah Wijaya dibantu oleh para perwira militer sekaligus saudara-saudaranya sendiri seperti Lembu Peteng dan Gajah Pangon. Khusus Gajah Pangon kami telah membuat bahasan tentang dugaan hubungannya dengan Gajah Mada dalam video kami yang lain dalam link yang telah tersedia dalam kolom deskripsi di bawah ini. Kertanegara rupanya termakan siasat Jaya Katuang.
Sesungguhnya pasukan utara hanya untuk memancing kekuatan utama Singosari yang tersisa keluar sarang menuju tempat lain. Keraton dimasukin serbuan ombak tak terbendung justru dari sisi selatan di bawah pimpinan Patih Kebo Mundarang. Kebo Mundarang tidak menyisakan satu orang pun di istana, bahkan para pemuka agama, istri dan keluarga Singosari yang tidak terlibat politik pun dihabisi. Patih Kebo Anenggah Aragani yang melakukan perlawanan dalam keadaan mabuk tewas di Balai Manguntur. Permaisuri Bajradewi dan mantan Patih Empu Raganata yang telah diturunkan jabatannya menjadi jaksa turut dibunuh juga. Berdasarkan negara Kertagama, arwah Kertanegara dicandikan bersama Permaisuri Sri Bajradewi di Sagala sebagai Wairocana dan Locana dengan lambang arca tunggal Arda Nareswari. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih pula buat Anda yang selama ini selalu memberikan like dan mengisi komentar walau sekilas. Menekan tombol like dan sedikit komentar di video ini tentu saja membuat kami selalu bersemangat dalam memproduksi video-video terbaru. Sukses terus dalam cinta dan kehidupan